Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas video yang berjudul Sejarah Bandara Polonia. Di sini saya akan memperkenalkan dulu, nama saya Muhammad Salim Mahalin, jurusan Sejarah Peradaban Islam Fakultas Ilmu Sosial. Oke, di sini saya akan membahas bagaimana sejarah Bandara Polonia itu. Apa sih Bandara Polonia itu? Jadi Polonia berasal dari nama Latin Polandia, sebuah negara yang terletak di Eropa Timur. Penamaan ini tidak lepas dari sosok Baron Wyszynski, seorang berbangsa Polandia yang menurut situs resmi pemerintah Polandia adalah orang pertama dalam sejarah sampai ke Hindia Belanda dan berbisnis di negeri ini. Apakah Baron Wyszynski dan sebagaimana perannya dalam pendirian Bandara Polonia? Baron Wyszynski lahir tanggal 25 Agustus tahun 1836 di Kraków, salah satu kota tertua di Polandia. Di zaman Perang Dunia Kedua, tempat bersejarah karena letaknya dekat dengan kamp konsentrasi Auschwitz, lokasi pembantaian etnis Yahudi oleh Nazi Jerman. Terus saya di sini akan membahas Baron Wyszynski tercatat sebagai pengusaha Polandia Swiss. Awalnya dia bekerja di pabrik peralatan pertanian sebelum direkrut menjadi tentara Australia tahun 1858. Wyszynski terlibat dalam sebuah pemberontakan, yaitu The January, kalau nggak salah The January Uprising atau pemberontakan Januari di Vistula, Polandia, yaitu terhadap penduduk Rusia. Pada bulan Agustus 1864, ia melarikan diri ke Swiss dan menetap di kota Zurich atas dukungan dari seorang Gottfried Keller, sekretaris kemanusiaan Komite Sentral Swiss untuk Polandia atau Swiss Detention Diplomat Poland. Wyszynski dapat melanjutkan kuliahnya. Tak lama setelah itu, ia mendapatkan kewarganegaraan naturalisasi Swiss dari kota Mahdia, kalau tidak salah di Stalikon, sekitar pada bulan Oktober 1868 bersama istrinya Anna Becker. Wyszynski melakukan perjalanan ke Sumatera. Kehadiran di Sumatera Timur mendapat sambutan hangat dari Sultan Delhi, yaitu Mahmud Al-Rashid, karena kepercayaan Sultan Delhi menugaskan Wyszynski untuk membangun Gardekorpsnetz, sebuah korps pengawal seperti model di Eropa. Karena jasanya kepada kerajaan Delhi, Sultan memberikan hadiah tanah yang sangat luas. Sekitar pada tahun dan tanggal 14 Desember 1869, Baron Wyszynski menerima kontrak konsesi lahan seluas 2000 bidang di Lanskap, Kampung Baro dan Lamaurung, Sukari. Kontrak itu tercatat hak pemakaian tanah selama 75 tahun. Wyszynski menanamkan tanah itu Polonia, sama seperti penyebutan negerinya Polandia, lalu membangun perkebunan Polonia yang difokuskan pada penanaman tembakau. Becker atau istri Wyszynski meninggal dunia tahun
karena tidak tahan iklim tropis yang panas dan lembab. Tak lama kemudian Misaki menikah lagi dengan temannya bernama Anna Hottinger. Perkawinan yang kedua ini Misaki dikaruniakan sekitar 4 orang anak. Tahun 1875 Misaki kembali ke Swiss. 4 tahun kemudian atau sekitar tahun 1879 dia menjual hak sewa perkebunan, menjual Polonia kepada Deli Matsavit, perusahaan tembakau Deli milik seorang Belanda yang bernama Jacob Nienhuis. Pada tahun itu juga dia membeli sebuah kastil seharga 70.000 francs di Swiss. Misaki dan keluarganya tinggal di sana. Misaki dia mengidap penyakit paru-paru dan meninggal dunia pada tanggal 26 Juni 1888. Walau sudah dibeli Deli Matsavit tahun 1883, perkebunan Polonia ini ditutup dan dibuka kembali pada tahun 1887. Pada tahun ini, perkebunan ini menjadi milik Langkat Association maskapai dengan administratornya Avicii Ruji. Tahun 1892, Deli maskapai yang lebih dikenal dengan nama Deli Meats mengambil alih perkebunan ini kembali. Menurut catatan kolonial, sekitar kalau tidak salah 896, Deli Meats mendapat 1110 bahu dengan 281 dan 6.000 meter. Ini jumlah kuli kontrak yang bekerja di Polonia, terdiri dari Tionghoa sebanyak 386 orang, Jawa 96 orang, India 29 orang. Hasil yang diperoleh pada tahun itu sebanyak 1815 ekor. Menurut catatan kolonial, jumlah kuli kontrak yang terdata pada tahun itu sebanyak 1097 orang dan kuli tetap sebanyak 117 orang. Hasil yang diperoleh pada tahun itu sebanyak 3.750 pikul. Di tahun 1919 semakin berkurang menjadi 1.000 bidang dengan 814 orang kuli kontrak dan 60 orang kuli tetap. Pada tahun 1911, Polonia ini masuk dalam wilayah Abdeling, Deli Serdang. Pada tahun sekitar 1924, Deli pun menjadi sibuk saat terdengar kabar bahwa penerbang Belanda bernama Jan Thomas Toesing dan Verhoef akan menerbangkan pesawat Fokker dari Eropa ke Hindia Belanda untuk pertama kali dalam sejarah. Maka pemerintah kolonial di Medan berinisiatif menjadi karena perkebunan kolonial yang ditinggalkan Baron Misaki itu menjadi alternatif pertama di Medan.
Delhi Maskapai yang Delhi Maskapai yang menjadi pemegang konsesi atas tanah Polonia bersedia tanah itu dijadikan bandara baru. Karena waktu yang sangat singkat, pembangunan bandara tidak bisa dikejar. Terus saya akan lanjut. Di Belanda ramai berita persiapan penerbangan pesawat yang akan dipiloti oleh Jan Thomasin Besancon van der Hoop dan pilot kedua Letnan Harry van penerbangan serta insinyur penerbang, kalau tidak salah yang bernama Pieter van Densbroek yang berperan sebagai teknisi pesawat. Awalnya persiapan penerbangan dilakukan di bandara Belanda, sementara penerbangan ke Hindia Belanda akan dilakukan di Amsterdam Airport Schiphol. Banyak orang yang datang untuk melepas keberangkatan ketiga awak pesawat itu ke Hindia Belanda. Yang akan terbang ini merupakan pesawat dengan desain sangat modern ketika itu. Pilot tidak lagi duduk di udara terbuka, tetapi dalam kabin tertutup. Pesawat itu terbuat dari kayu dan logam serta didorong dengan mesin Rolls-Royce dengan berkekuatan 400 tenaga kuda. Desain untuk penerbangan jarak jauh, kursi penumpang dilepas dan tangki bahan bakar tambahan dipasang. Mengingatkan akan memasuki suhu tropis, radiator tambahan dipasang di bawah mesin sekaligus untuk mengurangi bobot pesawat. Semua jendela kecuali di satu jendela di kedua sisinya diganti dengan kain terpal. Terus navigasi dalam mengemudikan pesawat masih menggunakan cara manual, yaitu melihat ke bawah berpatokan dengan menara gereja, sungai, dan kota. Selain 3 awak kapal, hanya ada satu tas yang berisi surat di pesawat itu. Pada tanggal 1 Oktober 1942, Nuts lepas landas dari Amsterdam Airport. Mereka dikawal dan dilepas oleh 10 pesawat angkatan udara di perbatasan awalnya. Penerbangan berjalan lancar menuju ke persinggahan pertama dan kedua. Namun naas, penerbangan tidak semulus yang dibayangkan. Sebelumnya, kru di darat tidak mendengar kabar dan hilang komunikasi saat pesawat menuju di persinggahan ketiga antara kota Belgrado dan Konstantinopel di Istanbul, Turki. Mereka diperkirakan hilang di pegunungan. Nuts terpaksa melakukan pendaratan darurat di Bulgaria setelah mesinnya panas dan rusak akibat kebocoran radiator. Beruntung pesawat sudah melewati kawasan pegunungan dan mendarat di perumputan. Atas kejadian insiden ini mengakibatkan roda pendaratan sebelah kiri rusak. Mesin Rolls-Royce juga rusak berat dan harus diganti. Masalah paling berat justru di penduduk setempat yang tidak bisa berbahasa Inggris dan tidak mengerti untuk menolong para awak pesawat tersebut.
Meski demikian, akhirnya kabar pendaratan darurat Hanats bisa juga sampai ke Amsterdam. Beruntung, sebuah media mingguan hot level mensponsori pengadaan mesin penggantinya. Mesin pengganti itu tiba sebulan kemudian di Bulgaria. Pesawat itu lalu lepas landas dan kembali ke Hindia Belanda. Terus di sini saya akan membahas tentang lapangan pacuan kuda yang selama ini menjadi tempat pendaratan darurat. Sudah tidak bisa lagi dipergunakan karena sudah ada agenda resmi pacuan kuda setiap minggu tertentu antara Medan, Malaya, dan Singapura. Apros yang menjadi konsesi tanah Polonia dari Delimitz sudah menyatakan bersedia menyerahkan tanah perkebunan Polonia untuk dijadikan lapangan terbang. Pemerintah pusat membuka penerbangan sipil ke Sumatera yang saat itu memang belum ada. Berdasarkan ketentuan pemerintah Republik Indonesia, sejak tahun 1959, pengolahan bandara ditangani dua instansi, yaitu AURI dan Jawatan Penerbangan Sipil. Sejak kejadian itu pula, landasan mulai diperpanjang menjadi 2.455 meter guna menunjang keperluan dua instansi tersebut. Pada 1963, Jawatan Penerbangan Sipil diubah menjadi Direktorat Penerbangan Sipil di bawah Departemen Perhubungan. Dampaknya status lapangan yang juga terdapat pangkalan udara militer menjadi pelabuhan udara bersama. Berdasarkan keputusan bersama Menteri Panglima AURI dengan Menteri Perhubungan. Pada tanggal 26 Oktober 1966, Bandara Polonia berubah statusnya menjadi Bandara Udara Internasional dan seluruh fasilitasnya ditingkatkan. Letak Polonia yang hanya beberapa ratus meter dari pusat kota membuat bandara yang sudah beroperasi sejak 1908 itu kemudian sudah dianggap tidak ideal lagi sebagai sebuah airport, apalagi berstandar internasional. Saya juga tidak jauh dari pemukiman penduduk, bahkan sangat dekat dengan beberapa ruas jalan yang ramai. Apalagi beberapa cantik di tengah-tengah pemukiman penduduk. Semua faktor itulah yang menjadi pertimbangan pemerintah untuk membangun bandar udara baru. Bandara Polonia penutupan Bandara Polonia ditutup untuk penerbangan komersial pada tanggal 24 Juli 2013 dan semua aktivitas penerbangan komersial dipindahkan ke bandara udara yang baru Kuala Namu Deli Serdang. Bersamaan dengan ditutupnya penerbangan komersial di Bandara Polonia, kepemilikannya kini berada langsung di bawah komando operasi Tentara Negara Indonesia, yaitu Angkatan Udara. Pangkalan Udara Wondo, nama Wondo diambil dari seorang prajurit TNI Angkatan Udara Indonesia setelah pesawat itu. Terima kasih atas partisipasi saya dengan membahas sejarah Bandara Polonia.
Apabila ada salah dan kurangan video saya atau sumber yang saya bicarakan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.